Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sari dari Prodi PGSD kelas reguler A semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester saya dari mata kuliah Etika Profesi dan Keguruan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Tria Aditya MPD. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama itu, jelaskan menurut Anda tentang tujuan, peran, dan manfaat supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan yaitu tentang tujuan. Lalu habis itu peran, terus manfaat. Tujuan utama dari supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia itu yang pertama, membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya. Jadi dengan adanya supervisi pendidikan datang ke sekolahan-sekolahan itu adalah untuk membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya. Nomor 2 yaitu memperbesar kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif. Nah, tujuan yang kedua ini adalah ketika supervisi datang ke sekolahan ataupun ke kelasnya, itu akan memperbesar kesanggupan seorang guru untuk mempersiapkan peserta didiknya nanti untuk menjadi anggota masyarakat yang efektif, yang berguna baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain ataupun masyarakat. Yang ketiga itu membantu guru untuk mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dalam kesulitan mengajar belajar. Jadi nanti ketika ada supervisi pendidikan datang ke sekolahan, guru itu dapat membantu dirinya. Misalkan kayak dia punya kesulitan untuk mengajar peserta didiknya, itu nanti ketika ada supervisi datang ke sekolahan nanti akan berubah pikiran ataupun menemukan ide supaya kesulitan belajarnya itu lebih mampu untuk mengatasi kesulitan belajar terhadap si peserta didik itu. Yang keempat, tujuan keempat dari tujuan supervisi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang keempat adalah meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif. Jadi nanti ketika ada supervisi datang ke sekolahan nanti akan meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya. Nah, yang kelima, membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Nanti juga ketika ada supervisi datang ke sekolahan nanti si supervisi pendidikan akan membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya. Oke. Yang keenam adalah mengembangkan expert the course guru, yaitu adanya rasa kesatuan dan persatuan antara guru-guru lainnya. Jadi nanti ketika ada supervisi pendidikan datang ke sekolahan bakal adanya persatuan atau kesatuan antara guru sesama guru di dalam sekolahan itu. Yang ketujuh, meningkatkan komunikasi satu sama lainnya, saling mengawasi dalam satu manajemen. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang tujuan supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, tadi kan pertanyaannya tentang tujuan, peran, dan manfaat. Nah, saya akan menjelaskan tentang peran. Apa sih peran supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Nah, secara operasional dapat ditemukan beberapa peran konkret dan supervisi pendidikan, yaitu perannya yang pertama membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid-murid, terus juga membantu guru dalam menggunakan sumber pengalaman belajar. Nah, itu untuk peran supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, tadi kan sudah tujuan, peran. Nah, sekarang manfaatnya. Apa manfaat
adanya supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada dua peran. Yang pertama, peran supervisi itu sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama di antara guru. Nah, dengan adanya supervisi pendidikan datang ke sekolahan-sekolahan, itu akan meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, itu manfaatnya. Oke, manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam hal memimpin dan membimbing. Bukan hanya untuk meningkatkan mutu pendidikan saja, tetapi juga bukan hanya meningkatkan mutu pendidikan sekolahnya saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan guru dalam hal apa sih? Dalam hal membimbing, mengajar, memimpin, berdiskusi. Pokoknya nanti akan ditingkatkan dengan adanya supervisi pendidikan. Pertanyaan 1 sudah saya jawab. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya begini. Jelaskan tentang hakikat pendidikan serta mengapa pendidikan itu sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Saya akan menjelaskan dulu tentang hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan itu apa sih? Hakikat pendidikan adalah pendidikan untuk manusia yang dapat diperoleh selama manusia lahir hingga dewasa. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian. Nah, pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan generasi yang baik. Manusia-manusia yang lebih berbudaya, sebagai individu yang memiliki kepribadian yang baik. Nah, tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya, sesuai dengan dasar negara, falsafah hidup bangsa, dan ideologi tersebut. Nah, itu sedikit penjelasan tentang hakikat pendidikan. Nah, yang selanjutnya, mengapa pendidikan itu sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia? Ya, karena pendidikan itu sangat penting sekali ya bagi kehidupan kita. Karena dengan adanya pendidikan, diharapkan manusia dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitasnya. Jika kita tidak berpendidikan, apakah kita nanti tidak bisa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitasnya? Tentu tidak. Jadi dengan pendidikan kita tuh dapat belajar tentang apa itu misalkan benda, apa itu tentang yang ada di bumi ini apa saja, itu tuh tentang belajar, dan dengan belajar itu adalah pendidikan. Nah, terus juga ya kenapa saya katakan sangat penting gitu? Karena mungkin tanpa pendidikan juga seorang tidak akan mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, ketika kita tidak ingin berpendidikan, ketika tidak ingin kita belajar, maka kita akan sepenuhnya tidak tahu. Dan mungkin kita akan kayak ketinggalan. Nanti orang-orang sudah begini, sudah begitu, taunya kita masih gini. Nah, dengan kita belajar, kita bisa tahu apa yang mereka juga tahu, kita juga harus tahu. Jangan mau ketika mereka tahu, kita jadi nggak tahu gitu. Nah, pendidikan adalah suatu lembaga di mana seseorang yang akan diberikan suatu pengajaran yang dapat memberikan pegangan untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, ini juga ya, ketika kita ingin belajar, pastinya kita akan mendapatkan, dan juga kita akan diberikan pengajaran oleh guru kita. Ketika kita mau belajar, ketika kita mau apa, itu tuh kita akan dibimbing oleh guru ataupun siapa. Yang penting kita mau belajar, karena mungkin pendidikan itu sangat penting sekali, teman-teman. Ya, sangat penting sekali. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu apakah yang dimaksud dengan kode etik profesi, siapa dan bagaimana penetapannya,
Terus, apa tujuan kode etik profesi ditetapkan? Oke, baik, saya akan menjawab dulu bagian A-nya, yaitu apakah yang dimaksud dengan kode etik profesi. Nah, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Nah, kayak mungkin ini tuh kayak panduan gitu, buku panduan. Nanti ketika kita sudah tahu kode etik ini, nah bagaimana kita akan diarahkan oleh buku panduan tersebut. Atau mungkin kayak suatu arahan gitu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 bagian B-nya, yaitu siapa dan bagaimana menetapkannya. Nah, kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi. Nah, yang berlaku untuk mengingat para anggotanya. Bagaimana penetapannya? Lazimnya penetapannya dilakukan dalam suatu kongres organisasi profesi. Pertanyaan nomor 3 bagian C-nya, apa tujuan kode etik profesi ditetapkan? Kenapa sih kode etik profesi itu ditetapkan? Apa sih tujuannya? Nah, tujuan ditetapkannya kode etik profesi itu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Itu tujuan dari ditetapkannya kode etik profesi. Nah, adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu berikan uraian penjelasan atas 3 fungsi dari kode etik profesi tersebut berikut. Yang bagian A, pedoman bagi setiap anggota profesi, saran kontrol sosial, terus 3, mencegah campur tangan pihak luar. Baik, saya akan menjelaskan bagian A-nya dulu. Penjelasan pedoman bagi setiap anggota profesi. Nah, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kode etik profesi merupakan saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Nah, pada dasarnya kode etik profesi memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Nah, pedoman bagi setiap anggota profesi. Jadi kode etik itu adalah yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu adalah pedoman bagi setiap anggota profesi. Itu 3 fungsi dari kode etik profesi. Baik, yang kedua atau yang bagian B-nya itu ada fungsinya sebagai saran kontrol sosial. Nah, penjelasannya, kode etik profesi, etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau kalangan sosial. Nah, jadi fungsi kode etik profesi yang kedua itu adalah saran kontrol sosial. Nanti ketika berpacu di lapangan bisa nih jadi saran kontrol sosial di kalangan ketika melaksanakan di lapangan atau di kalangan sosial. Nah, fungsi kode etik yang ketiga atau bagian C-nya adalah mencegah campur tangan pihak luar. Nah, untuk mencegah terjadinya campur tangan pihak lain di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi, dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain atau perusahaan. Nah, fungsi dari adanya kode etik profesi ini yang ketiga, mencegah campur tangan pihak luar. Nah,
Jadi ketika kita sudah berpegang teguh terhadap satu organisasi profesi, kita harus bisa mencegahnya, harus bisa mencegah orang-orang yang mau mencampur tangani pihak luar ke dalam pihak dalam atau ke suatu organisasi, yaitu profesi. Pertanyaan nomor 5 atau pertanyaan yang terakhir itu ada, menurut pendapat Anda atau saya pribadi, mengapa seorang guru harus mengikuti UKJ atau uji kompetensi guru? Nah, mungkin karena uji kompetensi guru dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penguasaan materi ajar atau substansi dalam metode pembelajaran setiap guru. Nah, nanti hasil uji kompetensi ini akan menentukan apakah seorang guru masih dalam kategori layak mengajar atau belum layak mengajar. Nah, selanjutnya guru yang dikategorikan belum layak mengajar harus diberi pelatihan perdalaman materi. Uji kompetensi guru merupakan tes yang mengukur penguasaan materi ajar dan metode pembelajaran pada mata pelajaran di jenjang. Nah, pendidikan tertentu dapat merupakan persyaratan minimal sebagai seorang guru untuk dapat mengajar. Pengembangan tes memicu pada standar kompetensi yang dikeluarkan oleh Depdiknas. Nah, UKG atau uji kompetensi guru juga memiliki tujuan untuk memperkuat peran guru dalam melaksanakan pendidikan, sehingga guru mampu memberikan dan juga meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. UKG juga dapat digunakan untuk memetakan kondisi objektif setiap guru sehingga dapat dijadikan sebagai informasi penting bagi pemerintah ketika akan mengambil sebuah kebijakan yang terkait dengan materi dan juga strategi dalam memberikan pembinaan yang dibutuhkan oleh guru. Nah, mungkin sangat wajib sekali ya kalau menurut saya pribadi. Nah, mungkin juga nanti saya akan mengikuti atau masuk ke dalam uji kompetensi guru tersebut. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.